Adik, mari kita mulai sesi sharing kali ini ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silakan adik-adik, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Ini mau seperti apa dulu? Langsung aja atau gimana? Mungkin memperkenalkan diri, ada perkenalan dulu teh. Perkenalan dulu. Perkenalannya apa aja nih? Kayak yang kemarin? Iya, iya. Ya. Perkenalkan adik-adik, nama saya Aisyah Apini, Ya. bekerja di PLN Banjaran baru 2 bulan karena sebelumnya saya kerjanya di UP3 Klaten. Nah, untuk saat ini saya ibu beranak 1, lulus tahun 2016, masuk tahun 2013, begitu. Halo teh, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Susi yang ngajak teh. Gimana, Adek Susi? Udah apa? Asalnya dari Rancaikek. Rancaikek, deket ya dari sini, dari Banjaran mah. Iya, dekat. Perkenalkan teh, nama saya Rifki, asal dari Ciamis. Ciamis. Tahu teh? Yang satu lagi ini siapa? Jadi memperkenalkan diri teh, nama saya Siti Nur Hayati, asal kota dari Cimahi. Cimahi, iya Cimahi. Nah, Karingan gorolongnya kapal ban mah. iya. Sebelumnya kami mengucapkan makasih dulu untuk Aisyah karena udah luangin waktu di tengah kesibukannya untuk berkenan ikut diwawancara sama kami gitu. Terus apa sih? Mungkin lah bisa langsung aja ke sesi tanya jawabnya teh, gak apa-apa. Boleh, ayo. Untuk pertanyaan yang ke-1 itu terkait bab kemenangan publik atau kemenangan suatu perusahaan, bagaimana kebiasaan tempat teteh bekerja agar menjadi suatu instansi yang sukses? Di sini, biar kita sukses mencapai target, terutama untuk akhir tahun ini, memang yang paling terasa ini kompakan sama kekeluargaan ya. Itu tuh benar-benar ngaruh banget untuk kemenangan publik. Karena kalau misalkan ada aja satu orang atau satu bagian yang hare-hare gitu ya, yang penting bagian saya menang, yang penting saya aman gitu, itu nggak akan benar, nggak akan terjadi, nggak akan tercapai kemenangan publik itu. Karena memang yang namanya kemenangan publik ini harus semuanya kompak gitu. Nah, kebetulan kalau di sini orang-orangnya suportif, jadi sebesar apapun tantangannya, targetnya, asalkan kitanya kompak mah beneran ringan karena kayak pepatah itu yang ringan sama dijinjing yang non sih yang sama dipikul yang itu yang itu nah ya tahu pokoknya namanya. Nah terus teh kemenangan publik ini terkait banget dengan target itu bisa dicapai, tapi cara kamu memperlakukan orang itu akan diingat selamanya. Gitu. Nih, misalkan kamu punya target, tapi target mah namanya target ya, bisa dicapai, bisa tidak. Yang penting kita usaha. Tapi cara kita memperlakukan orang itu akan diingat sepanjang masa. Makanya di kemenangan publik ini memang yang paling ditekankan adalah kekeluargaannya begitu.
Berarti kekompakan dan Kalau di instansi kekeluargaannya aku ya. ya, Oh iya. betul. Kalau di instansi aku yang sekarang sih seperti itu. Untuk ke pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan materi wujudkan sinergi. Adapun pengertian sinergi itu sendiri yaitu memanfaatkan perbedaan, kerjasama, dan keterbukaan pikiran. Lalu bagaimana penerapan sinergi ini ke dalam dunia kerja selama pengalaman dari Teteh sendiri? Kalau di BUMN khususnya ya, PLN ini kan ada yang namanya core value akhlak atau core value BUMN, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sama kolaboratif. Nah, untuk sinergi ini memang masuk yang kolaboratif karena membangun kerjasama yang sinergi, entah itu perbedaannya apapun, dan pasti ada perbedaan, setiap orang, setiap kepala punya pemikiran dan punya karakternya masing-masing. Tapi bagaimana caranya perbedaan karakter ini bisa bersinergi, saling melengkapi gitu, biar mencapai target bersama gitu. Dilanjut aja. Untuk pertanyaan yang ketiganya yaitu ada bagian keempat buku Yang ketiga, kan ada asal agar gaji atau berkaitan dengan perubahan diri ke yang lebih baik. Nah, apa yang dilakukan Teteh sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terutama bisa berguna bagi instansi Teteh? nah kebetulan kalau saya kan kerjanya di bagian pelayanan pelanggan, jadi benar-benar kita tuh, kalau saya sendiri ya, melatih sih, memang sih namanya kan belajar ya, belajar itu sesuatu yang tidak akan pernah habis sampai dengan akhir hayat. Dari kita lahir sampai nanti mati itu pasti harus belajar terus. Nah, kalau saya karena di pelayanan publik, bertemu macam-macam orang yang ada yang komplain, ada yang bilang terima kasih lah, ada yang apa. Nah, ada yang pokoknya kalau di pelayanan publik ini kita harus belajar mengendalikan emosi. Seemosi apapun kita, jangan sampai pelanggan itu kena dampaknya karena nanti akan merembet. Bisa jadi dia lapor ke media massa, bisa jadi pokoknya bisa jadi ke polisi atau apapun itu. Nah, makanya sebisa mungkin senyebelin apapun pelanggan yang datang, yang komplain mau tidak sopan atau kayak gitu pun, kita harus tetap sabar sih. Harus mengasah kesabaran, mengendalikan emosi, sama komunikasinya harus dijaga. Ya, aku juga masih kurang sih. Memang masih diakui, saya juga masih belajar, tapi setidaknya ada perbaikan dari awal sampai dengan sekarang begitu. Jadi asah gergaji ini memang terus-terusan akan ada sampai kita nanti selesai di dunia gitu loh. Ya, benar. Mungkin dilanjut aja Teh. Di divisi yang Teteh tempati pasti kan mengejar visi ya Teh. Nah, cara Teteh sama rekan-rekan kerja untuk mengejar visi itu biar tercapai gimana itu? Biar tercapai visi misi, biar tercapai ya. Kalau kita lebih bilangnya ke NKO atau target ya, apalagi akhir tahun. Caranya gimana? Kerja, sayang, kerja. Kalau cuma dipikirin doang nggak akan bisa gitu. Caranya ya dikerjain. Tapi kita juga harus tahu strategi ngerjainnya kayak gimana. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak mungkin, targetnya terlalu tinggi, ya berarti strateginya juga harus dirubah, harus dievaluasi biar tercapai seperti apa gitu. Oke Teh, mungkin dilanjut ke pertanyaan selanjutnya Teh. Di dunia kerja kan pasti nemuin banyak karakter gitu kan Teh, yang beda-beda. Ada yang mudah tersinggung, ada yang mudah cepat marah, suka ngeluh gitu. Pokoknya kayak yang reaktif gitu. Nah, cara Teteh nanggepin orang yang seperti itu kayak gimana?
Kebetulan ya, di kantor yang sebelumnya juga aku pernah dapat partner yang seperti itu gitu. Dan gimana ya, kalau aku sendiri ya, aku pribadi lebih ke berempati karena orang yang kayak gitu tuh sebenarnya tuh kasihan. Kasihannya tuh setelah aku dalami ternyata dia seperti itu. Dulu tuh ada traumanya itu punya atasan yang memang kurang bijak gitu. Dan si atasannya ini tuh yang jadi korban atasan ini tuh banyak, bukan si orang ini aja, cuman karena orang eh, partner aku yang sebelumnya ini perempuan, jadi mungkin ke bawah hati. Nah, jadi suka gampang tersinggung, suuzonan lah intinya mah kayak gitu, apa-apa dikeluhkan gitu. Nah, kita tuh terhadap orang yang seperti itu, kita tuh harus berempati, harus dirangkul, coba dimengerti. Kalau misalkan mental kita kuat juga, ya coba didampingi kayak gitu. Karena kalau misalkan dibiarkan, orang yang kayak gitu tuh akan makin menarik dirinya dari circle circle kantor. Nah, kalau kayak gitu berarti nanti kemenangan publiknya tidak akan tercapai gitu. Jadi kalau kitanya kuat ya lebih baik kita berempati, dibaik-baikin, dihalus-halusin karena ketika orang dikasih hati itu istilahnya gini, kalau ada satu hati yang rapuh, kita kita kasih sebagian perhatian dari kita tuh pasti nanti lama-lama sembuh juga. Dan itu tuh prosesnya tuh nggak akan sebentar. Pas awal aku ketemu dari 2019 baru bener-bener terlepas dari nggak apa nggak mudah tersinggung, nggak cepat marah, nggak banyak ngeluh lagi tuh yaitu pas 2022 pas aku pindah itu tuh udah mendingan gitu. Ini lama banget kan, kurang lebih 3 tahun 4 tahun. Dan memang proses healing trauma itu tidak akan cepat gitu. Ya, intinya sih empati ya, kita harus empati sama membantu prosesnya. Apalagi kalian nanti kalau udah semester 4 bakalan kerasa banget. Hati-hati, harus saling menguatkan sama teman-teman satu kelas, jangan saling sikut, jangan saling jejak, kayak gitu. Karena bakalan banyak tugas banget, tiap dosen masuk ngasih tugas yang kemarin aja belum selesai, belum dikerjain, kayak gitu. Iya benar. Ya, alhamdulillah teh Iya, kalau di kelas bakalan. kita mah teman-temannya saling Iya, rangkul semuanya gitu. tenang aja. Kompak tuh. Ah, Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau amin. kompak mah alhamdulillah. Udah. Karena seperti itu, tekanan tinggi, sama orang teh jadi apatis, nggak peduli, jangan sampai kayak gitu. Iya. Satu kelasnya harus kompak. Ada lagi pertanyaan? Udah. Sebenarnya udah teh, gitu aja pertanyaannya. Untuk pertanyaan udah dicukupin aja. Ya udah. Udah. Sudah terjawab semua ya? Udah teh, makasih banyak untuk apa ya? Ya, sharing-sharingnya, nasihat-nasihatnya, sharing pengalaman dari teteh sendiri, jadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Semoga teteh juga kerjanya lancar, semoga sehat selalu. Juga tempat kerjanya. Kalau gitu, Ya, adik-adikku juga. Semoga. Gimana? dilanjut Ya, deh. adik-adik, pesan aku semangat selalu, ingat orang tua, ingat masa depan, jangan gegabah. Pokoknya semoga yang baik-baik buat adik-adik sekalian gitu. Amin, makasih teh. Udah. Kalau gitu wawancara ini ditutup aja teh. Dicukupkan aja. Sebelumnya terima kasih udah luangkan waktunya. Dan mohon maaf juga udah mengganggu waktu kerja teteh. Udah sih. Udah kok nggak ganggu.
Ya, Terima ya udah kasih tuh. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Teh.